Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan mulai kelas yaitu dengan mata pelajaran biologi. Nah, minggu lalu Ibu sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan memasuki materi sistem peredaran darah pada manusia. Nah, minggu lalu juga Ibu sudah mengatakan pada anak-anak untuk membaca materi yang akan mendatang. Baik, untuk sekarang berarti kita memasuki sistem peredaran darah manusia. Ada yang udah tahu sistem peredaran darah manusia itu apa? Pasti untuk di SMP pasti sudah sering mendengar sistem peredaran manusia. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup, nah ini gambar dari eritrosit tersebut atau sel darah merah anak-anak. Di sini ada. Baik, kita akan lanjut lagi. Untuk Hb atau hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Eritrosit dibentuk oleh sumsum merah tulang pipi. Setelah eritrosit berumur lebih dari 120 hari, maka sel menjadi usang. Eritrosit pun tidak dirombak oleh hati dan limpa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan membentuk zat antibodi. Jadi itu fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Leukosit bening, tidak berwarna dan bentuknya tidak tetap seperti amoeba. Setiap 1 milimikro darah terdapat 8.000 leukosit. Leukosit memiliki 5 macam bentuk yaitu monosit, limfosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Neutrofil merupakan 60-70% dari jumlah sel darah putih. Neutrofil dapat bergerak secara amoeboid dari darah dan masuk ke jaringan yang terinfeksi lalu menghancurkan mikroba yang ada. Gerak neutrofil terjadi karena adanya sinyal kimiawi dan daerah yang terinfeksi. Neutrofil tersebut berumur sekitar 6-20 jam. Jadi neutrofil itu hanya berumur dari 6-20 jam. Setelahnya dia akan kembali dari awal. Monosit terdapat sekitar 5% dari jumlah sel darah putih. Monosit merupakan fagosit yang efektif. Monosit beredar di dalam darah selama beberapa jam, kemudian berpindah ke jaringan. Di dalam jaringan, monosit membesar dan berkembang menjadi makrofag. Selanjutnya, makrofag bersifat amoeboid dan dapat merentang pseudopodi untuk menarik mikroba. Dan untuk selanjutnya itu ada eosinofil. Eosinofil kira-kira berjumlah 15% dari jumlah sel darah putih. Eosinofil hanya sedikit bersifat fagositik, tetapi mempunyai enzim penghancur. Eosinofil berfungsi untuk melawan parasit besar seperti cacing dengan cara menghancurkan dinding luar tubuh cacing. Nah, selanjutnya ada basofil. Granula basofil mengandung histamin. Histamin merupakan salah satu sinyal kimia yang akan dikirimkan jika terjadi luka dan peradangan. Basofil diduga terlibat dalam reaksi alergi atau melawan protein asing yang masuk. Nah, selanjutnya ada limfosit. Pada vertebrata memiliki 2 macam sel limfosit, yaitu sel B atau limfosit B dan sel T atau limfosit T. Limfosit dibuat di sumsum tulang dan hati atau sering disebut pada fetus. Limfosit berfungsi menghasilkan antibodi untuk melawan zat asing yang masuk. Jadi fungsi dari limfosit tersebut sebagai antibodi untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam darah. Vaksinasi berarti melakukan kekebalan secara buatan. Vaksin adalah bibit penyakit yang telah dilemahkan. Nah, selanjutnya ada trombosit atau keping-kepingan darah. Trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Trombosit berbentuk kecil, tidak beraturan dan tidak berintis
berinti. Setiap 1 mili mikrodarah terdapat lebih dari 250.000 trombosit. Trombosit memiliki enzim trombokinase. Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah. Enzim trombokinase keluar dari trombosit karena pengaruh ion kalsium dalam darah. Enzim trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjabarkan atau menjelaskan tentang perbandingan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit, atau sering disebut sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, untuk faktor pembedanya itu ada 6. Yang pertama, tempat produksi. Yang kedua, jumlah. Yang ketiga, ukuran. Yang keempat, bentuk. Yang kelima, struktur. Dan yang keenam, fungsi. Untuk tempat produksi, untuk eritrosit, dia berada di sumsum tulang. Sama seperti untuk sel darah putih, dia terdapat di sumsum tulang dan buku limfa. Untuk trombosit, dia sama seperti sel darah merah di sumsum tulang. Untuk jumlah, eritrosit itu berjumlah 5 juta milimikro. Sedangkan untuk sel darah putih, dia berjumlah 7.000 milimikro. Sedangkan untuk kepingan darah, yaitu 250.000 milimikro. Untuk ukuran, sel darah merah itu berukuran 7,5 nanomikro. Sedangkan untuk ukuran sel darah putih 5-9 nanomikro. Untuk ukuran kepingan darah atau trombosit itu yang paling rendah, yaitu 2-4 nanomikro. Untuk bentuk, sel darah merah itu cakram atau bikonkav, sedangkan untuk sel darah putih tidak beraturan, dan untuk kepingan darah atau trombosit dia juga tidak beraturan. Untuk struktur, nah untuk strukturnya nih, ini yang harus diingat antara pembeda. Untuk struktur, sel darah merah itu tanpa nukleus dan mempunyai hemoglobin atau Hb. Untuk sel darah putih, dia mempunyai nukleus tanpa hemoglobin. Nah, untuk kepingan darah atau trombosit, tanpa nukleus dan tanpa hemoglobin. Nah, untuk fungsi sel darah merah itu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sel darah putih itu fagosit memakan kuman, limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Dan untuk kepingan darah atau trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Nih, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut. Eritrosit berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh sel-sel tubuh. Selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah mengangkut sari-sari makanan dari usus ke hati kemudian kembali ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru, urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan, hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Leukosit berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit. Trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Menjaga kestabilan suhu tubuh, manusia berkisaran 337 derajat Celcius, walaupun suhu lingkungan meningkat atau menurun. Hal ini dikarenakan penyebaran energi panas yang secara merata dilakukan oleh darah. Nih, kita masuk ke alat peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berukuran 1 kepalan tangan dan berongga, 1 kepalan tangan dan berongga. Rongga jantung manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bili kanan, dan bili kiri. Jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut dengan perikardium. Dinding rongga jantung tersusun dari atas 4 otot jantung.
4. Otot jantung. Otot jantung berkontraksi dengan cara mengembang dan mengempis. Kecepatan denyut jantung tiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi setiap orang. Misalnya usia, berat badan, jenis kelamin, kesehatan dan aktivitas seseorang. Jadi denyut jantung akan berbeda dilihat dari setiap aktivitas kita, berat badan, kesehatan, usia, dan jenis kelamin. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut dengan tekanan diastol. Tekanan diastol ya anak-anak. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis disebut tekanan sistol. Bisa kita ingat apa itu diastol dan apa itu sistol. Tekanan darah dapat diukur dengan tensi atau meter. Tekanan darah orang dewasa normal 120 sampai 80 mmHg atau milimeter air raksa. Nilai 120 menunjukkan tekanan sistol, sedangkan 80 menunjukkan tekanan diastol. Pembuluh darah yang menuju atau keluar jantung adalah vena cava, yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bermuara pada serambi kanan. Arteri pulmonalis yang mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru, darahnya banyak mengandung CO2. Vena pulmonalis yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri, darahnya banyak mengandung oksigen. Aorta yang mengalirkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Arteri koronaria yaitu pembuluh darah dari bilik menuju ke jantung. Baik, ini ada gambar jantungnya, anak-anak bisa dilihat. Kalau anak-anak tidak jelas melihat gambar jantungnya sini, anak-anak bisa searching di Google, cari gambar jantung, itu sudah banyak. Baik, kita akan lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Arteri dan vena dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Tekanan darah merupakan tanda kekuatan jantung memompa darah dan tanda kesehatan seseorang. Nah, untuk pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Arteri terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Arteri memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis. Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung disebut aorta. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Untuk pembuluh nadi arteri, ini anak-anak ada gambarnya. Ini pembuluh nadi arteri. Bisa juga dilihat dari Google. Aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Arteri yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen. Karbon dioksida dilepas oleh darah di paru-paru dan oksigen ditangkap oleh hemoglobin atau Hb. Darah yang telah memproduksi oksigen akan dialirkan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Nah, kita akan membahas tentang pembuluh balik vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung. Dari seluruh tubuh, semua vena bermuara menjadi satu pembuluh, yaitu pembuluh darah besar yang disebut vena cava. Vena cava mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah kapiler.
Pembuluh darah kapiler hanya tersusun atas satu lapisan sel endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlahnya cukup luas. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan. Selanjutnya, karbon dioksida, air, dan sisa-sisa pembakaran diambil untuk diangkut ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya. Baik, untuk selanjutnya anak-anak yaitu macam-macam peredaran darah. Macam-macam peredaran darah, yang pertama ada peredaran darah kecil atau peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke jantung kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar ialah peredaran darah yang dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke serambi kanan jantung. Selanjutnya itu ada tentang golongan darah. Ini biasanya untuk golongan darah ini itu dipraktekin atau kita langsung masuk labor untuk ngecek golongan darah per individu secara manual atau secara pribadi tanpa harus ke PMI atau ke rumah sakit sekitar. Golongan darah dapat digolongkan menjadi golongan darah A, B, O, dan AB. Orang yang memberikan darah disebut dengan pendonor. Orang yang menerima darah disebut dengan resipien. Darah dapat menggumpal karena adanya agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah zat protein darah yang dapat digumpalkan oleh agglutinin. Ada dua macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Agglutinin adalah zat protein darah yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Ada dua macam agglutinin, yaitu agglutinin A anti zat A dan agglutinin B anti zat B. Agglutinogen A dapat digumpalkan agglutinin A anti A, sedangkan agglutinogen B dapat digumpalkan oleh agglutinin B. Golongan darah A mengandung zat agglutinogen A dan agglutinin B. Golongan darah B mengandung zat agglutinogen B dan agglutinin A. Golongan darah AB mengandung zat agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin. Golongan darah O tidak mengandung zat agglutinogen A dan B, tetapi memiliki agglutinin A dan B. Sistem peredaran getah bening atau limfa. Sistem peredaran getah bening terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, kelenjar limfa, atau simpul limfa. Sistem peredaran limfa berperan dalam peredaran lemak dan pemberantasan penyakit. Selama darah berada dalam kapiler, terdapat cairan darah yang merembes keluar dari kapiler darah. Cairan tersebut mengisi ruang-ruang antar sel dan disebut cairan jaringan. Peredaran getah bening bertugas untuk mengembalikan cairan jaringan ke dalam kapiler darah. Cairan jaringan yang telah berada di dalam pembuluh limfa dinamakan menjadi cairan limfa atau getah bening. Cairan limfa mengandung leukosit dan lemak. Lemak yang diserap oleh usus tidak diangkut melalui pembuluh darah, melainkan pembuluh limfa. Pembuluh limfa di usus disebut pembuluh Kiel. Pembuluh limfa, struktur dari pembuluh limfa mirip dengan vena kecil, tetapi memiliki banyak katup sehingga pembuluh limfa tampak seperti rangkaian merjan. Pembuluh limfa terletak di sela-sela otot dan mempunyai cabang halus yang bagian ujungnya terbuka. Melalui ujung terbuka inilah cairan jaringan masuk ke dalam pembuluh limfa. Pembuluh limfa dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Di sepanjang pembuluh limfa
limfa, terdapat beberapa kelenjar limfa, terutama pada pangkal paha, ketiak, dan leher. Ketika tubuh terkena infeksi, kelenjar limfa akan membengkak. Fungsi kelenjar limfa untuk menghasilkan leukosit menjaga agar tidak terjadi penjalaran infeksi lebih lanjut. Baik. Sekarang kita akan mengetahui tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Pertama itu ada anemia atau sering disebut kekurangan darah. Yang kedua itu ada leukemia, itu kalau dalam bahasa medis sering disebut kebanyakan sel darah putih dibanding sel darah merah. Kedua ada hipertensi, di mana peningkatan darah atau darah tinggi. Kedua ada arteriosklerosis, keenam wasir, ketujuh varises yang biasanya ada di bagian kaki. Terus selanjutnya ada penyakit kuning. Teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah, yang pertama golongan darah dan pengujian keturunan. Yang kedua ada operasi jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga transplantasi jantung. Yang keempat jantung buatan. Jadi dari semua yang ibu jelaskan dan jabarkan itu harus dipahami. Mungkin atau bisa jadi yang ibu jelaskan tadi itu akan masuk ke soal ulangan atau evaluasi, bahkan untuk tugas yang akan mendatang. Jadi cukup sampai sini pertemuan kita kali ini. Untuk tugas minggu depan kita akan membahas tentang yang ada di buku paket, yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Jadi untuk minggu depan baca terlebih dahulu sebelum masuk agar mungkin ibu akan mengadakan kuis buat anak-anak sekalian. Nah, untuk PR atau tugas di rumah untuk minggu depan yang akan dikumpul minggu depan itu halaman 96, yaitu ada 96, ada di uji kompetensi 5.4. Itu ada 2 soal dikumpulkan minggu depan. Baik, sekian untuk hari ini. Selalu belajar, jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan tugas. Selamat pagi semuanya.